Hai everyone, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari film All of Us Are Dead episode keempat. Kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan aja ceritanya ya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang live, di mana dia ingin pergi ke Yosan untuk bisa melihat langsung zombie yang dikatakan di berita. Dan dia juga menyiapkan perbekalan seperti pelindung diri, makanan, dan senjata berupa kapak. Saat malam harinya, pria itu pun telah tiba di Yosan dan dia sangat ketakutan melihat zombie yang mengejarnya. Dan pria itu hanya bisa bersembunyi di balik mobil dan ditonton oleh penontonnya. Lalu film beralih pada Ibu Chongsan yang ternyata masih selamat dan dia telah tiba di SMA Yosan dan memasuki area sekolah. Lalu dia menuju ke lapangan dan melihat Gongsu di sana. Dia tidak tahu bahwa Gongsu sudah berubah menjadi zombie, namun dia menghampirinya dan menanyakan keberadaan Chongsan. Namun naas dia malah dikejar dan jadi santapan para zombie di sana. Ibu Chongsan pun hanya bisa menangis sambil memanggil nama anaknya dan episode keempat pun baru dimulai. Chongsan dan kawan-kawan yang sedang merenung tiba-tiba menyadari bahwa semenjak Nyayon dan Bupak keluar, mereka sama sekali tidak mendengar suara teriakan, yang dimana jika mereka digigit oleh zombie, pasti mereka berteriak. Namun sebaliknya mereka malah tidak mendengarkan suara teriakan, dan mereka semua beranggapan bahwa Nayon dan Bupak masih selamat dan sedang bersembunyi juga. Lalu obrolan mereka semua beralih karena Suyok yang kebelet untuk buang air kecil. Dan mereka semua pun baru menyadari bahwa sedari wabah ini mulai, mereka sama sekali belum ke toilet. Lalu Onjo mulai angkat bicara. Dia ingat cara membuat toilet darurat yang pernah disampaikan ayahnya jika dalam kondisi darurat. Dia mengatakan bahwa toilet dan tempat tidur harus dipisah dan toilet akan mereka letakkan di ruangan siaran. Lalu Onjo menyuruh semua agar mulai mencari barang yang dapat menyerap kotoran dan membuat sekat untuk membedakan tempat pembuangan air besar dan air kecil. Di kantor Dewan, Ayah Onjo juga menyampaikan kabar bahwa helikopter akan datang menjemput mereka besok jam 11 siang. Dan mereka harus menginap semalam di tempat itu. Lalu Ayah Onjo dan rekannya pun mulai membuat toilet untuk mereka berdua dan kini di waktu bersamaan Onjo dan ayahnya sedang membuat toilet darurat. 자, 변기 어떻게 써 이거를? 커버 있을 때는 대변. Setelah membuat toilet darurat, mereka langsung memakainya karena sudah lama mereka semua belum ke toilet. Namun setelah itu mereka mulai percakapan tentang penyelamatan. Namra mengatakan bahwa mereka semua tidak akan selamat, mengingat keadaan kota yang gelap dan tanpa seperti tidak ada kehidupan. Namun di sisi lain, setelah membuat toilet darurat, Ayah Onjo ingin pergi untuk menyelamatkan anaknya, namun tidak diizinkan oleh anggota dewan, karena mereka semua menaruh harapannya pada Ayah Onjo dan rekannya sebagai regu penyelamat untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu Shin berpindah pada anak pembuli yang ternyata selamat. Lalu dia melihat ada sepeda yang ingin memakainya untuk melarikan diri. Namun saat dia memakai sepedanya ternyata rantainya lepas. Karena dia dikejar oleh zombie, terpaksa dia meninggalkan sepedanya dan masuk ke dalam sekolah lagi. Lalu dia masuk ke dalam ruangan kepala sekolah, namun di sana ada zombie juga dan dia langsung membunuh para zombie yang ada di sana menggunakan pisau yang ia bawa. Dan ternyata di sana ada kepala sekolah yang sedang bersembunyi di bawah meja. Di toilet sekolah, Mijin dan yang lainnya berencana untuk ingin pergi. Namun seorang cewek pemanah bernama Hari ingin mencari adiknya, sehingga dia dan rekannya berbeda tujuan dengan Mijin. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka karena Mijin menghina Hari yang seorang atlet yang menurut mereka tidak berguna. Lalu kita diperlihatkan pada pria yang ternyata masih sedang live dan dia ingin mencari tempat untuk berlindung. Akhirnya dia melihat sebuah TK yang sepi. Karena mengira tempat itu aman, dia langsung masuk ke dalam. Namun ternyata di dalam ada zombie anak-anak yang sudah terinfeksi dan dia harus keluar menghindari zombie itu. Di ruangan interogasi, Pak Polisi marah dengan Pak Li karena keadaan di luar semakin memburuk. Namun akhirnya Pak Li bercerita tentang anaknya yang terus mendapat penyiksaan dari para perundung. Berawal dari kasihan dengan anaknya yang ingin bunuh diri karena terus dipukuli, akhirnya Pak Li melaporkan pada komite sekolah untuk membahas pembulian yang terjadi di sekolah itu. Namun para pembuli itu mengatakan bahwa kejadian selama ini hanyalah candaan semata dan parahnya lagi, anak Pak Li bersama dengan Enji dan pacarnya tidak mau menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya mereka semua pun dibebaskan begitu saja. Lalu Pak Li melapor pada polisi, namun polisi hanya menganggap itu hal sepele, mengingat mereka hanya siswa yang mungkin saja sedang bermain-main saja. Alhasil karena tidak menemukan keadilan, Pak Li memindahkan anaknya ke sekolah baru. Namun para pembuli itu tetap saja mencarinya dan terus membulinya, yang membuat tekadnya untuk membunuh diri semakin kuat. Pak Li mendengar itu semakin kasihan dengan anaknya karena tidak punya keberanian untuk melawan. Dan akhirnya Pak Li malah memasukkan obat yang diciptakannya ke dalam infus anaknya, berharap anaknya akan menjadi berani karena obat yang telah diciptakannya dan telah diuji.
Namun ternyata efek yang terjadi malah lebih parah. Anaknya memang menjadi punya keberanian, namun malah berdampak besar karena dapat merubah seseorang menjadi zombie dan mengakibatkan tersebarnya virus tersebut ke seluruh kota. Pak Lee merasa apa yang dilakukannya sudah benar karena dia merasa dunia ini terlalu kejam sehingga dia melakukan itu. Pak polisi yang mendengar itu sedikit kesal dengannya, namun dia menanyakan obat untuk virus itu, namun Pak Lee mengatakan tidak ada obat untuk itu. Lalu Pak polisi ingin membawanya keluar untuk evakuasi, namun ternyata zombie itu sudah masuk ke dalam dan menggigit orang-orang yang di sana. Awalnya Pak Lee yang melihat itu bahagia, namun di sisi lain dia bersedih melihat apa yang terjadi di depannya. Lalu dia mencoba membantu Pak polisi, namun dia malah tergigit dan mengatakan kalau penawar virus itu ada di laptopnya yang berada di SMA Yosan. Dan dia mencoba memperlambat zombie itu untuk memberi waktu pada Pak polisi untuk berlari dengan mengorbankan dirinya digigit oleh para zombie. Sampainya di luar, polisi itu terkaget-kaget karena melihat kondisi yang sudah kacau. Namun dia harus menyelamatkan dirinya dan tanpa sengaja menemukan penjaga tahanan yang sedang terjepit dan dia menolongnya. Lalu mereka berdua berencana untuk pergi menuju pusat penanggulangan bencana dan menyampaikan informasi keberadaan penawar virus yang berada di SMA Yosan. Pagi pun telah tiba. Chongsan yang terbangun langsung melihat keluar dan melihat bahwa tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Bahkan helikopter pun pergi dari kota itu. Sedangkan di toilet, Hari berencana ingin pergi ke lantai 2 untuk mencari adiknya dan dia mengajak yang lainnya untuk ikut jika mau. Namun terpaksa Mijin mengikutinya. Chongsan dan teman-temannya pun memikirkan cara untuk bisa selamat dari tempat itu. Awalnya mereka ingin menulis SOS, namun mereka lebih memilih untuk mencari ponsel di ruangan guru agar bisa menelepon seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan di atas gedung, Enji malah histeris karena mengetahui bahwa video bugilnya akan terkirim otomatis ke ibunya dalam jam 9 pagi. Namun pacarnya mengatakan bahwa dia ingin membatalkan pengiriman itu dengan memberi uang pada pembuli itu. Namun apa boleh buat, karena situasi seperti itu dia tidak sempat bertemu dengan si pembuli. Enji yang mendengar itu berinisiatif untuk mencari handphone agar membatalkan pengirimannya. Padahal dia tidak tahu apakah ibunya akan selamat atau tidak. Dan mungkin saja ibunya tidak akan melihat video itu karena wabah yang terjadi. Namun dia bersikeras ingin mencari handphone itu dan sempat mengajak pacarnya untuk membantunya. Namun dia tidak berani karena terlalu takut dengan para zombie. Enji yang mendengar itu langsung kecewa karena pacarnya yang lebih pengecut dibandingkan dia. Dan akhirnya dia pergi sendiri ke bawah dan mencari handphonenya. Chongsan lalu berinisiatif untuk ke ruang guru melewati jendela karena dia melihat ruang guru berada satu lantai di bawah mereka. Dan dia langsung pergi lewat pinggir gedung dan diikuti oleh Suyok yang menemaninya. Saat sedang melintasi kelas, dia melihat zombie yang banyak di salah satu ruangan. Dan mereka tidak bisa melintas karena zombie akan melihat. Terpaksa mereka bergantungan untuk turun ke bawah. Namun secara bersamaan dengan itu, Enji juga sudah tiba di lorong ruang guru. Namun sayangnya dia malah dikerubungi oleh zombie padahal jaraknya menuju ruang guru tinggal selangkah saja. Namun tiba-tiba semua zombie yang mengerubunginya langsung pergi dan dia bebas berjalan dan tidak ada yang mengikutinya. Dan Enji langsung masuk ke ruangan guru. Chongsan yang mendengar suara teriakan langsung berhenti sejenak dan melihat situasi. Lalu secara perlahan dia masuk melewati jendela dan mengendap-endap di balik meja. Namun mereka mendengar suara dan mengeceknya. Ternyata itu Enji yang sedang menghancurkan ponsel karena dia tidak tahu ponsel mana yang ia cari. Namun dia mulai menunjukkan perubahan menjadi zombie, yang dimana masih banyak handphone yang ia harus hancurkan. Dan dengan cepat dia menghancurkannya hingga tanpa sengaja dia memukul jarinya hingga patah, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dan saat sedang menghancurkan ponsel, ternyata ponsel yang ia cari malah menunjukkan notifikasi tanda video bugilnya telah terkirim. Hal itu membuat Enji tanpa marah dan membabi buta menghancurkan semua ponsel hingga membuat satu ponsel terjatuh dan ponsel itu yang akan diambil oleh Chongsan dan Suyok. Saat Chongsan ingin mengambilnya, Enji malah melihatnya dan akan membunuh mereka. Namun Suyok melemparkannya hingga dia pingsan. Namun saat mereka ingin pergi, Chongsan menyadari ponsel yang telah rusak dan dia ingin mengambil ponsel yang masih hidup. Suyok ingin melindungi Chongsan, namun Chongsan melihat dia tidak bisa mengikuti Suyok dan menyuruh Suyok untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan dia pergi mencari jalan lain membawa ponsel yang masih aktif. Di ruangan kepala sekolah, si pembuli dibangunkan oleh kepala sekolah dan Mimin baru tahu bahwa nama si pembuli ini adalah Yon Guinam. Dan selanjutnya kita memanggilnya Guinam agar lebih mudah. Lalu si kepala sekolah menyuruhnya untuk membawa mobil, sedangkan dia menunggu. Guinam yang dasarnya berandalan tidak mau disuruh-suruh, namun Pak Kepala Sekolah yang mendengar itu marah dan memakinya. Karena dia tidak terima, dia ingin memajar Pak Kepala Sekolah, namun si bapak berhasil merebut pisau terlebih dahulu dan berhasil direbut lagi oleh Guinam. Tapi si bapak nggak mau kalah dan dia mengambil vas sebagai senjata, namun Guinam semakin bersemangat untuk membunuh si bapak. Ayah Onjo dan yang lainnya mulai bersiap untuk pergi ke atas gedung, lalu mereka keluar dan menghalangi zombie dengan lemari.
Sedangkan ayah Onjo mengambil silang pemadam yang akan digunakan sebagai senjata agar mereka bisa pergi. Setelah itu, para anggota dewan pergi ke lantai atas dan ayah Onjo memperlambat zombie dengan menyemprotnya dengan air dibantu dengan rekannya. Namun di atas, pintunya malah digembok sehingga salah satu dari mereka turun untuk memberi informasi. Terpaksa rekan ayah Onjo pergi ke atas karena membawa peralatan, sedangkan ayah Onjo melawan zombie yang ada. Namun semakin lama air mulai habis dan ayah Onjo harus pergi. Namun dia tidak bisa bergerak karena ada zombie yang menindihnya. Rekannya yang telah membuka pintu mendengar suara desahan dan dia melihat ayah Onjo yang linglung. Awalnya dia mengira kaptennya telah berubah menjadi zombie, namun ternyata tidak dan dia langsung membantunya untuk naik. Tidak lama ada helikopter yang melintas dan ayah Onjo memberi sinyal asap dan akhirnya mereka bisa pergi. Sedangkan Chongsan yang berusaha kabur dari kejaran zombie akhirnya masuk ke ruangan kepala sekolah dan dia melihat si bapak yang sedang disekap oleh Guinam. Gongsu menyuruhnya untuk melepaskannya namun dia tidak mau, sehingga Chongsan mengancamnya dengan memvideokannya. Karena itu Guinam takut dan tidak berani menunjukkan pisaunya. Namun Chongsan mengejeknya pengecut dan membuat Guinam marah dan mendekati Chongsan. Si bapak yang melihat kesempatan ingin kabur, namun dia malah terbunuh oleh Guinam yang menyayat lehernya. 이게 교정이야? 너 좀 그만해. 센 척한다고 누가 너 인정해주는 줄 알아. 밑바닥 지질이야. Dia mengancam Chongsan untuk memberikan HP-nya, namun Chongsan tidak mau dan kejar-kejaran pun terjadi. Guinam yang tertinggal langsung melempar pisaunya ke arah Chongsan dan episode keempat pun telah selesai.